Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dalam channel Not Rocket Science. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bab 2 tinjauan pustaka, yang dimana pada minggu kemarin kita telah membahas tentang bab 1, yaitu tentang latar belakang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik, kita lanjut. Baik, adapun konten di dalam tinjauan pustaka yang pertama itu adalah kita harus mampu menjelaskan hal-hal yang perlu untuk dijelaskan. Artinya kita tidak perlu menjelaskan yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan apapun yang berkaitan dengan topik tulisan kita, entah itu variabel dijul ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kita memasukkan rumus-rumus serta teori. Ini sangat penting. Tujuan dari kita membuat rumusan masalah itu adalah untuk bisa menjawabnya. Nah, ketika kita ingin menjawab satu permasalahan, maka dibutuhkan satu teori-teori pendukung yang terdapat di dalam tinjauan pustaka. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah gunakan tinjauan pustaka, yaitu dari jurnal penelitian sebelumnya. Itu jika diperlukan. Ini untuk bisa memperkuat teori argumentasi yang kita gunakan ketika kita menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Baik, kita lanjut. Nah, kajian pustaka itu berisi satu, uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Yang kedua, uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Yang ketiga, kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer seperti jurnal penelitian, buletin, buku, proceeding, seminar, maupun internet, namun tidak diperbolehkan mengutip dari blog milik pribadi. Yang kedua adalah landasan teori, adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Baik teman-teman semua, di dalam bab 2 tinjauan pustaka itu biasanya seorang penulis membaginya menjadi dua hal atau membaginya menjadi dua sub lagi. Yang pertama adalah kajian pustaka, yang kedua adalah landasan teori. Kajian pustaka ini kebanyakan orang biasanya menggunakan atau berisi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan itu kita bisa masukkan ke sana. Ya, contohnya di poin nomor 2 itu, yaitu uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Artinya ada penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian bisa kita jadikan rujukan dalam tulisan kita. Nah, kemudian landasan teori ini adalah hal yang berkaitan dengan konsep batasan, lebih kepada konsepnya. Artinya kita lebih menjelaskan variabel-variabel di diri kita, yaitu misalkan SDGs 2030 misalkan. Maka kita akan menjelaskan SDGs 2030 itu apa, batasan-batasnya seperti apa, poin-poinnya seperti apa, indikatornya seperti apa, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Oke, tadi itu adalah tinjauan pustaka, tidak terlalu panjang. Hanya itu teman-teman semua tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Jadi tidak terlalu rumit atau tidak terlalu sulit. Yang penting adalah bahwa kita harus mengetahui apapun yang kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka itu merupakan hal yang benar-benar memang kita butuhkan. Artinya jangan kemudian kita membuat tinjauan pustaka tetapi itu hanya sekedar berdiri tanpa ada arti dan tidak bisa membantu tulisan kita. Ketika kemudian kita melakukan sebuah penelitian atau kita menyusun karya ilmiah, kemudian ada satu hal yang berbeda dengan apa yang kita dapatkan, maka kemudian kita bisa kembalikan dengan teori. Ketika hal yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka kita bisa menggunakan kajian teori tadi, landasan teori tadi, sehingga ada hal yang kemudian bisa menjadi landasan kita. Namanya juga landasan, itu bisa menjadi pegangan kita atau pedoman kita. Begitu juga dengan penelitian terdahulu, ya, itu kita gunakan untuk membantu kita dalam sebuah tulisan. Jadi seperti itu ya teman-teman tinjauan pustaka yang bisa saya bagikan. Mungkin sampai di sini untuk bab 2 itu tinjauan pustaka, sangat singkat karena memang tidak terlalu sulit. Dan minggu depan kita akan melanjutkan tentang bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.